Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan berbagi tugas terkait desain pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas ini dibuat pada ruang kolaborasi bersama saya Siti Nurhayati, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Indonesia dikenal dunia bukan hanya karena alamnya yang luar biasa dan budayanya, tetapi juga melalui sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang begitu sangat luar biasa. Karakter atau sifat macam ini terbentuk sejak kecil dengan sebutan unggah-ungguh. Unggah-ungguh berasal dari bahasa Jawa, yang artinya sikap sopan santun atau tata krama, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan manner. Hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dilihat dari budaya daerah Kabupaten Sragen. Yang pertama adalah sopan santun atau tata krama. Contohnya, sikap sopan santun di hadapan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua. Kemudian, unggah-ungguh dalam berbicara. Contohnya, anak terhadap orang tua menjunjung tinggi unggah-ungguh saat berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa krama. Kemudian yang ketiga adalah gugur gunung atau gotong royong atau biasa disebut dengan istilah sambatan. Budaya Jawa untuk gugur gunung atau gotong royong. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita lihat dari budaya daerah Kabupaten Sragen. Kemudian selanjutnya, hal-hal positif apalagi yang bisa kita lihat dari daerah Kabupaten Sragen? Selanjutnya adalah saling menghormati, senyum, sapa, salam. Selalu menghormati dan bersikap ramah dengan siapapun, dengan orang yang lebih tua, dengan anak-anak yang lebih muda daripada kita. Kemudian selanjutnya yaitu membungkukkan badan atau kepala ketika kita melewati orang tua, yang mungkin saat ini sudah sangat jarang kita lihat ya. Selanjutnya yaitu satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kami terapkan baik di kelas ataupun di sekolah kami yang berupa budi pekerti. Budi pekerti di sekolah. Unggah-ungguh mungkin berasal dari Jawa, namun secara umum ia sangat mewakili sifat masyarakat Indonesia. Dalam unggah-ungguh, kita diajarkan banyak hal, terutama soal sikap menghormati dengan orang tua, guru. Sifat budi pekerti inilah yang terus kita tanamkan di mana saja, di mana kita berada, termasuk di sekolah ataupun di rumah. Intinya di mana saja kita berada. Ini adalah salah satu contoh konsep merdeka belajar. Contohnya seperti menanamkan sifat budi pekerti di sekolah dengan budaya senyum, salam, sapa. Artinya, kita memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkarya, tetapi kita harus ingat bahwa kita sebagai pendidik harus terus menuntun dan mendampingi mereka, supaya mereka selalu tepat di dalam melangkah. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila. Namun yang saya angkat adalah yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini Bapak Ibu, profil yang saya angkat adalah profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami bahwa ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di antaranya yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadi, yang ketiga adalah akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima adalah akhlak kepada negara.
Kemudian tujuan utamanya adalah pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia yang memiliki akhlak mulia menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, kompetensi pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini adalah pelajar yang mampu menerapkan pemahaman akhlak mulia tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti unggah-ungguh tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah indikatornya. Indikatornya yang dimaksud di sini, peserta didik mampu menerapkan pemahaman akhlak mulia tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya terkait dengan elaborasi dan pelaksanaan konkret di sekolah dan di kelas. Mencapai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu melalui dengan menanamkan sifat budi pekerti di sekolah dengan budaya senyum, salam, dan sapa, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkarya. Namun sekali lagi kita sebagai pendidik harus terus menuntun dan mendampingi mereka supaya mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan selalu tepat di dalam langkah. Inilah yang menjadi alasan mengapa kami memilih profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, telah kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan sesuai dengan dasar negara Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, negara kita mengakui keberadaan agama bagi setiap warga negaranya. Kemudian yang ketiga, mengakui kemerdekaan yang kita capai sekarang adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sampai sekarang kita merdeka dalam segala hal termasuk merdeka dalam belajar. Kemudian yang keempat, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui kekuasaan Tuhan, sehingga kita hanya sebagai hamba pelaksana titah atau tugas di bumi dengan sifat kearifan dan kebijaksanaan untuk kepentingan manusia dan alam sekitarnya. Ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan supaya apa yang kita capai dapat terwujud. Yang pertama adalah menjadi contoh. Maksudnya di sini adalah sebagai guru, kita harus mampu memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik kita. Yang kedua, memberikan nasihat. Yang ketiga, tidak menghakimi anak, atau kita harus mampu memanusiakan anak peserta didik kita. Yang keempat adalah mengajarkan mengenai bagaimana menghargai sesama manusia. Untuk mencapai usaha yang kita inginkan, tentunya kita memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Nah, pihak yang terlibat diantaranya adalah orang tua, guru, dan lingkungan bermain anak. Nah Bapak Ibu, mungkin hanya itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.